Perkenalkan, nama saya Niko Parlindungan Simbolon. Saya dari jurusan Teknik Elektro semester 3, dan saya ingin menjelaskan tentang penguatan operating atau OPM, yang dimana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan OPM sampai pada detektor taraf tegangan non-inverting maupun yang invertingnya. Dan di sini saya ingin menjelaskan OPM bagian kedua, yang dimulai dari penguat pembalik atau inverting amplifier. Jadi inverting itu adalah OPM yang menguatkan dan juga membalik fasa sinyal outputnya. Dan kalau inverting ini, kalau ditinjau dari rangkaian, maka dia akan selalu masuk ke terminal negatif OPM-nya, dan sedangkan bila dia non-inverting maka akan masuk ke terminal positif OPM-nya. Ya, jadi apa itu penguat pembalik atau inverting amplifier? Yaitu karena arus yang masuk ke terminal OPM sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu dengan rumus tegangan RF sama dengan I RF, atau sama dengan juga VI per RI dikali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V0 atau tegangan output, maka tegangan output sama dengan negatif VRF, atau sama dengan negatif V0 sama dengan negatif VRF sama dengan negatif V per RI dikali RF, atau sama dengan juga negatif RF per RI dikali VI. Jadi yang menentukan seberapa besar tegangan outputnya yaitu seberapa besar tegangan resistansi feedbacknya dengan perbandingan resistansi tegangan inputnya dikali tegangan input. Dan kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ini ada contoh soal. Diketahui RF atau sama dengan 100 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, tegangan input sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25K. Dan ditanya hitung arus, tegangan outputnya, penguatan, arus pada beban, dan arus yang keluar. Jadi solusinya yang pertama itu kita harus mencari arusnya dulu. Arus sama dengan tegangan input dibagi resistansi input, sama dengan 1 volt per 10 kilo ohm, sama dengan 0,1 miliampere. Dan jika sudah mencari arusnya, maka kita bisa melanjutkan mencari tegangan outputnya. Tegangan output yaitu negatif RF per RI dikali VI, sama dengan negatif 100 kilo ohm per 10 kilo ohm dikali 1 volt, sama dengan negatif 10 volt. Dan ini penguatan. Rumus penguatan yaitu RF per RI, yang dimana sama dengan negatif 100 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm, yang disederhanakan menjadi negatif 10 dibagi 1 sama dengan negatif 10, yang dimana diketahui bahwa penguatan ini penguatannya 10 kali dari tegangan inputnya, yang di sini 1, yang di sini 10. Dan kita akan mencari IL atau arus pada beban. Jadi arus pada beban itu sama dengan 0 dikurang tegangan output dibagi RL, sama dengan 0 dikurang negatif 10 dibagi 25 sama dengan 0,4 miliampere. Dan arus yang keluar rumusnya itu I ditambah IL, yang dimana pada yang pertama tadi kita ketahui I nya sama dengan 0,1 miliampere,
dan IL nya sama dengan 0,4 mA. Jadi IO nya ini atau arus keluarnya sama dengan 0,1 mA ditambah 0,4 mA sama dengan 0,5 mA. Dan ini ada contoh soal lain yang dimana pada tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input, yang dimana pada soal tadi yang masuk pada tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, VI tegangan inputnya sama dengan 0,5 ohm, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Yang dimana diketahui tadi VI nya pada soal sebelumnya itu bertanda positif, sedangkan di soal ini diketahui bertanda negatif. Dan juga yang dicari tetap sama, yaitu hitung arus, tegangan output, penguatan, arus pada beban, dan arus yang keluar. Jadi solusinya juga sama, yaitu kita harus mencari arusnya dulu. Arus sama dengan VI per RI sama dengan 0,5 volt, negatif 0,5 volt sama dengan negatif 0,5 mA. Dan ini salah, maaf. VI per RI sama dengan 0,5 volt per 10 kilo ohm sama dengan 0,05 mA. Dan tegangan outputnya sama dengan negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 250 kilo ohm per 10 kilo ohm dikali 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Jadi di sini bisa diketahui yaitu tentang membalik fasa sinyal outputnya. Bila sinyal tegangan inputnya negatif, maka tegangan outputnya itu pasti positif. Begitu juga sebaliknya kalau itu inverting. Dan di ini kita akan mencari penguatan. Penguatan sama dengan negatif RF per RI sama dengan 250 per 10 kilo ohm sama dengan negatif 25. Diketahui bahwa tegangan masuknya ini mengalami 25 kali penguatan, ya kan? Tegangan masuk 0,5, tegangan outputnya 12,5, dan arus pada beban sama dengan V0 dikali V0 per RL sama dengan 12,5 per 25 kilo ohm sama dengan 0,5 mA. Dan arus yang keluar sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 mA. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau op-amp inverting itu menguatkan dan juga membalik fasa sinyal outputnya. Seperti ini, sinyal tegangan inputnya sama dengan 0,5 volt. Maka tegangan outputnya pasti negatif 12,5 volt karena dia polarisasinya berubah. Dan juga dari 0,5 volt menjadi 12,5 volt itu mengalami penguatan sebanyak 25 kali. Dan jadi seperti apa sih polarisasi itu? Ini dari berubah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Seperti inilah gambarnya. Dan ini adalah contoh tegangan AC sebagai masukan pada inverting inputnya. Yang misalnya di sini tegangan input dan yang ini tegangan output. Diketahui bahwa tegangan inputnya ini
VI nya sama dengan 0 derajat, itu fasenya akan berubah menjadi 180 derajat. Atau sebaliknya, misalnya inputnya dari 180 derajat, maka outputnya dari 0 derajat. Kita lihat amplitudenya segini, yang ini, dan amplitud V0 ini lebih besar atau lebih tinggi karena dia mengalami kenaikan atau penguatan, dan juga fasanya berubah. Misalnya ini ke atas, ini ke bawah, dan amplitudenya makin besar. Dan misalnya ini ke bawah VI nya, maka V0 nya ini akan ke atas, begitu. Dan dari gambar ini juga kita bisa mengetahui bahwa polarisasi itu dari polarisasi tegangan inputnya itu misalnya ke positif, maka tegangan outputnya itu negatif, atau juga sebaliknya, misalnya ke negatif, maka tegangan outputnya itu positif, begitu. Dan kemudian ini adalah rangkaian penjumlah membalik atau inverting fader. Ya, dengan contoh ini dijelaskan dengan 3 masukan op-amp, yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 sama dengan tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF, maka tegangan outputnya sama dengan negatif RF per R1 dikali VI atau tegangan input ditambah V1 ditambah negatif RF per R2 dikali tegangan 2 ditambah negatif RF per R3 dikali V3. Jadi di sini maksud rumusnya ini, tegangan outputnya itu bila nilai R1 yang ini R2 dan R3 itu nilainya berubah, berbeda. Misalnya R1 3 ohm, R2 4 ohm, R5 5 ohm, maka rumus yang dipakai ini. Dan misalnya jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka V0 nya ini sama dengan negatif V1 tambah V2 ditambah V3, begitu. Dan ini ketentuannya, misalnya jika R1 nya ini R2 R3 ini nilainya sama, misalnya 3 ohm 3 ohm, salah, misalnya 4 ohm 4 ohm 4 ohm, gitu. Dan jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka yang dipakai rumusnya ini, V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N, begitu. Dan saya akan menjelaskan lagi yang perbedaan penjumlah membalik dengan inverting ini, yaitu terletak pada inputannya, tegangan inputannya. Di sini diketahui bahwa tegangan inputannya itu adalah 1, sedangkan kalau inverting header itu tegangan inputannya itu lebih dari 1. Misalnya ini ada V1, V2, dan V3. Dan juga kalau untuk menentukan rumus yang mana kita pakai tegangan keluarnya ini, itu tergantung pada R1, R2, R3, begitu. Dan kita kemudian akan membahas penguatan tak membalik atau non-inverting amplifier.
Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu tegangan RF sama dengan arus RF sama dengan VI per RI dikali RF. Jadi arus yang masuk itu berasal dari resistansi umpan balik. Karena polaritas ininya positif, maka dapat diketahui bahwa tegangan outputnya itu adalah tegangan resistansi feedback ditambah tegangan inputnya, atau sama dengan tegangan input dibagi resistansi input dibagi resistansi feedback ditambah VI sama dengan RF per RL kali VI ditambah VI. Di sini diketahui bahwa yang ini VI per RI ditambah kali RF itu adalah rumus VRF tambah VI, atau dapat disederhanakan menjadi V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali tegangan input. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, yaitu penguatan, maka penguatan sama dengan tegangan output dibagi tegangan input sama dengan RF per RI ditambah 1. Dan arus pada beban adalah sama dengan V0 ditambah per RL. Begitu. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp, didapatkan yaitu V, tegangan input sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2, yang dimana diketahui bahwa R2 nya itu di sini dan R1 nya itu ini. Maka dapat disimpulkan bahwa tegangan output sama dengan RF per RI ditambah 1 sama dikali R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangan 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali tegangan 2. Dan ACL nya itu sama dengan V0 per VI. Dan diketahui juga bahwa tegangan inputnya V1 dan V2 nya ini tegangan V1 dan V2 nya ini masuk ke terminal positif op-amp nya. Dan ini rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder, N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan N dikurang 1, maka besarnya tegangan output yaitu sama dengan V0 atau tegangan output sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian rangkaian penguat selisih. Jadi kalau op-amp itu selain inverting dan non-inverting, ada juga yaitu penguat selisih. Jadi rangkaian penguat selisih itu terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jadi kita bisa lihat ini bahwa V1 nya ini dan V2 nya ini masuk ke terminal yang berlawanan. Misalnya V1 ke terminal op-amp yang negatif dan V2 ke terminal yang positif. Jadi bagaimana cara mencari tegangan keluarnya? Cara mencari tegangan keluarnya yaitu RF per RI
tambah 1 ditambah buka kurung R1 per R1 ditambah R2 dikali V2 dikurang RF per RI dikali VI. Dan juga jika nilai perbandingan resistor seimbang, maka RI per R1 sama dengan RF per R2. Maka rumus tegangan outputnya yaitu RF per RI sama dengan V2 dikurang V1. Seperti itu. Dan kita juga akan membahas rangkaian pembanding. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dan tegangan input tidak mengalami noise. Dan juga selain yang tadi itu ada inverting atau non-inverting dan selisih, dan ini termasuk juga yang terakhir yaitu rangkaian pembanding. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output atau V0 didapatkan dari selisih tegangan ED, yang dimana ED itu merupakan dari selisih tegangan input. Jika ED positif, maka V0 sama dengan positif V1 atau V1 tegangan saturasi, dan sebaliknya. Jika ED sama dengan negatif, maka tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Saat noise atau gangguan timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN, sehingga selisih ED sama dengan 0 dikurang VI ditambah VN sama dengan negatif VIN ditambah VN. Dan ini adalah gambar dari sinyal komparator tadi. Jadi misalnya tegangan outputnya itu tergantung dari selisih tegangan ED-nya ini. Dan di sini kita lihat juga di gambar ada noise-nya atau gangguan, yaitu yang ini tegangan, yang misalnya di sini setengah periode ini merata dan di sini mengalami gangguan atau noise. Begitu. Dan misalnya itu di sini ED-nya itu sama dengan VI per VN, dan di situ ada selisih di sini. Nah, itu yang di sini ada selisih VI dan VN yang di sini. Dan detektor pembalik penyilal 0 dengan hysteresis atau IZCD with hysteresis atau inverting zero comparator detector. Jadi apa itu inverting zero comparator detector? Yaitu untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback. Ini kita seperti gambar ini diketahui tegangan inputnya itu masuk ke terminal negatif op-amp. Dan untuk menghilangkan noise atau gangguannya, maka perlu dipasang feedback, yaitu yang ini, dipasang feedback ke terminal op-amp positif. Dan ini gambar yang tadi, yang pada gambar di komparator di atas. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan,
yaitu positif tegangan saturasi dan negatif tegangan saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan tegangan output berada pada positif saturasi dengan tegangan masukan sebesar R2 per R1 ditambah R2 positif tegangan saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT ini adalah R2 per R1 ditambah R2 buka kurung ditambah VUT, dan tegangan ED buka kurung VUT dikurang tegangan input. Selama tegangan input VI lebih kecil daripada VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan positif saturasi. Dan bila tegangan VI naik sampai dengan lebih dari besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif saturasi. Dan kita kembali ke gambar. Jadi di sini ada VUT. Ini adalah tegangan, dan sedangkan yang ini ke atas ini adalah parameter tegangan VI. Dan pada saat nilai VIT ini kurang dari VUT, yang ini, dan pada saat misalnya ini lebih kecil daripada VUT, maka dia positif saturasi. Dan pada saat VI-nya itu lebih besar, VI-nya itu lebih besar daripada VUT, maka dia turun menjadi negatif saturasi. Saya ulangin, misalnya VI-nya ini lebih kecil dari VUT, maka dia positif. Dan bila VI lebih besar daripada VUT, maka dia negatif yang ini. Dan bila VI lebih besar, lebih kecil daripada VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan saturasi. Seperti yang tadi pada gambar ini. Mana gambarnya? Yang ini, misalnya tadi kan VI-nya itu lebih kecil dari, lebih kecil daripada VUT, maka dia positif saturasi. Dan misalkan VI-nya itu lebih kecil daripada VUT, maka nilainya itu pasti negatif saturasi, dia nurun. Karena tegangan V0 sama dengan negatif V saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2 negatif V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil daripada V0, maka dinamakan VLT atau volt lower threshold, yaitu VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 kali negatif V1. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbandingan ambang batas atas dan ambang bawah, atau VH sama dengan VUT dikurang VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan center
voltage atau VCTR yang dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurang VLT per 2, atau dapat dirumuskan juga dengan VCTR sama dengan VH per 2, yaitu perbandingan VUT dan VLT yang tadi dibahas. Yang ini dia rumusnya, VH per 2. Dan ini adalah rumus VUT yang tadi dibahas sebelumnya, R2 per R1 ditambah R2 dikali positif saturasi. Dan ini VLT sama dengan R2 per R1 dikurang tambah R2 kali negatif saturasi. Dengan catatan resistansinya ini ada 2, dan misalnya bila ada lebih harus dapat disederhanakan lagi dengan rumus yang seperti ini, begitu. Dan yang tadi itu adalah inverting, dan sekarang kita akan membahas yang non invertingnya. Detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis, atau non inverting zero cross comparator detector with hysteresis. Jadi apa itu NIZCD? Yaitu rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada tegangan output di sekitar crossing. Yang dimana kalau down itu biasanya tegangan input pasti akan masuk ke terminal positif, dan dipasang rangkaian feedback yang mengarah ke terminal positif. Dan pada terminal negatif itu tidak ada tegangan inputnya, karena dia ini non inverting. Kalau inverting pasti di negatif. Jadi bagaimana cara menghitung upper threshold dan lower thresholdnya? Yaitu dengan cara apabila R dan feedbacknya sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif V saturasi per M, dan VLT sama dengan positif saturasi per M. Dan nilai M inilah yang mempengaruhi nilai VUT dan nilai VLT. Dan VH dan apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi atau VREF, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan atau V0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan V upper threshold sama dengan N kali R per R ditambah N dikali R kurung VREF ditambah R per R ditambah NR positif saturasi sama dengan R per 1 tambah N VREF kurung dikali positif V1 per 1 ditambah N, dan VLT nya N dikali R per R, ini salah, R tambah N dikali R, dan R per R ditambah N dikali R negatif saturasi sama dengan R ditambah 1 N per kali VREF dikali negatif tegangan saturasi per 1 ditambah N. Dan misalnya sini ada yang bingung, misalnya sini N itu nilai resistansi, yaitu dikali N dikali R. Maksudnya adalah bisa jadi R di sini lebih dari 1,
maksudnya adalah resistansinya lebih dari 1. Misal R di sini 5 ohm, yang ingin dipasang 2, maka harus 5 ohm dan 5 ohm. Dengan catatan nilai R-nya itu harus sama. Yang disederhanakan ada 2 resistansinya, yaitu N dengan nilai R sama dengan 5 dengan 2. Jadi nilai N kali R sama dengan 2 dikali 5. Jadi N itu adalah indikasi jumlah resistansinya. Misalnya di sini R-nya itu 5, maka di sini 2 dikali 5, begitu. Dan mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.